Halo, perkenalkan nama saya Clarin Samarani, saya dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Nah, apakah kalian penasaran? Mari simak videonya. Nah baik, apa sih perbedaan dari negara demokrasi dan negara otoriter? Nah tentunya antara demokrasi dan otoriter ini berbanding terbalik dan sangat berbeda jauh. Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara demokrasi ini salah satu penganutnya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Di mana negara demokrasi ini merupakan negara yang berbentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Khususnya di sini kita mengamalkan sila keempat, yaitu adalah demokrasi itu sendiri. Nah, kemudian demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi demokrasi ini mementingkan rakyatnya, dia memerlukan aspirasi dari rakyatnya. Apakah rakyatnya ini setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ada? Karena yang kembali melaksanakan atau mengupayakan kebijakan ini adalah rakyat sendiri. Jadi intinya bahwa demokrasi ini adalah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga para pemimpinnya pun juga berdasarkan pilihan terbanyak dari rakyat. Salah satunya adalah pemilu. Di situ kita bisa melihat bahwa pemimpin-pemimpin yang ada itu dipilih oleh rakyat. Suara terbanyak itu apa? Berarti dia yang jadi pemimpin di tanah Indonesia ini. Nah, kemudian kita beranjak pada negara otoriter. Nah, tentunya negara otoriter katanya adalah otoriter. Nah, otoriter ini apa? Berarti kekuasaan yang lebih dominan ini dimiliki oleh seseorang yang berada di atas. Jadi dalam arti bahwa negara otoriter ini merupakan negara yang mempunyai kekuasaannya secara terpusat. Artinya bahwa pemimpinnya ini yang mengatur segala sesuatunya, bukan dari rakyat tetapi kepada kekuasaan yang terpusatnya atau kepada kekuasaan tertingginya atau pemimpinnya sendiri. Jadi dia yang berfungsi untuk mengatur segala kekuasaan pemerintahan atau segala sistem yang berjalan pada pemerintahan dari negaranya itu. Jadi kekuasaan otoriter ini tentunya bertolak belakang sekali dengan kekuasaan demokrasi. Karena apa? Karena kalau demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sedangkan kekuasaan otoriter ini tidak, dia menjalankan keputusan atau membuat kebijakan langsung dari pemerintah yang terkontrol secara pusat. Jadi dalam arti bahwa pemerintah yang tertinggi yang mempunyai kekuasaan atas negaranya. Jadi kekuasaan yang terpusat ini yang memegang peran inti dari suatu negara dan tidak melihat kebebasan individu lainnya. Jadi sangat berbanding terbalik ketika kita melihat bahwa negara demokrasi ini mengedepankan aspirasi rakyat. Sedangkan kita kalau lihat di sisi lain dari negara otoriter ini, bahwa negara otoriter ini dia tidak mengedepankan aspirasi dari rakyatnya, sehingga dia membuat suatu kebijakan sendiri. Itu yang dinamakan dengan negara otoriter. Nah, kemudian di sini ada perbedaan-perbedaan lagi yang sangat bisa kita lihat dari antara negara demokrasi dan negara otoriter. Yang pertama, negara demokrasi yang pertama itu adalah pemegang kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Sedangkan negara otoriter ini, pemerintahan ini diatur dalam pemerintahan yang terpusat atau pada pemimpin tertingginya. Kemudian yang kedua adalah negara demokrasi ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan negara otoriter ini dia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia karena di dalamnya tidak ada kebebasan untuk berpendapat, mengusulkan saran, mengusulkan aspirasi, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembagian kekuasaan, jadi dari tinggi sampai ke rendah. Sedangkan negara otoriter ini tidak ada, dia langsung terpusat. Secara khusus pemimpin tertingginya siapa, dia yang membuat kebijakan. Kalau ada yang tidak setuju, ya sudah, itu masalah mereka harus tetap mengikuti kebijakan yang ada. Nah, selanjutnya adalah dalam negara demokrasi ini adanya jaminan hak minoritas, bahwa rakyat yang mungkin miskin, yang
kecil itu mempunyai jaminan untuk hidup, untuk berkembang, sedangkan di negara otoriter ini tidak menjamin adanya kebebasan minoritas. Jadi di sini sangat menekankan bahwa negara otoriter ini dia tidak menjamin kebebasan untuk rakyat-rakyat minoritasnya ini menyuarakan pendapat mereka. Kemudian untuk negara demokrasi ini, kebebasan dalam berorganisasi dan berkelompok itu sudah diatur dan itu bebas. Kita mau bergabung dengan siapa, mau bersosialisasi dengan siapa, itu bebas. Sedangkan di otoriter ini tidak ada kebebasan untuk melakukan organisasi, untuk berkelompok, itu tidak ada karena semua terpusat di satu titik tertentu. Nah, dan juga di negara otoriter ini kekuasaan politiknya itu seakan-akan itu tidak ada batasnya. Jadi kekuasaan politik ini sangat memengaruhi sehingga apapun saja yang kebijakan-kebijakan yang ada mereka bisa lakukan sendiri. Jadi politik ini sangat bebas, sangat tidak ada batasnya. Beda dengan negara demokrasi, politik itu ada batasnya. Kita berpolitik pasti ada batasnya kalau di negara demokrasi. Nah, baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.